Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Yang mana hakikat manusia di sini menurut bahasa itu berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Hakikat manusia adalah sebagai berikut, yaitu ada 8 ciri-ciri. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga yang dapat menggerakkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, yang mampu menggerakkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai semasa hidupnya. Yang kelima, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik ditempati. Yang keenam, suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketakterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Yang ketujuh, makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Yang kedelapan, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Hakikat manusia dalam kajian antropologi itu ada 8 kajian, yaitu yang pertama sifat hakikat manusia, yang kedua wujud sifat manusia tersebut, yang ketiga kemampuan bereksistensi, yang keempat kata hati, yang kelima kecerdasan moral, yang keenam tanggung jawab, yang ketujuh rasa kebebasan, yang kedelapan kewajiban dan hak, dan yang kesembilan kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Alasannya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia tunduk pada norma sosial, aturan. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung makna tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Pandangan pertumbuhan dan perkembangan individu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yakni nativistik. Yang dimaksud dengan nativistik sendiri adalah ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu sendiri. Yang kedua empiristik. Yang dimaksud dengan empiristik adalah didasarkan atas faktor lingkungan. Dan yang ketiga konvergensi. Konvergensi adalah pertumbuhan individu yang dipengaruhi oleh faktor dari individu dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Esensi manusia dalam aliran filsafat terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, materialisme. Materialisme adalah bersifat material atau fisik yang menempati ruang dan waktu. Yang kedua, idealisme, yaitu yang bersifat spiritual. Dan yang ketiga, dualisme, bersatunya antara jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, eksistensialisme, yakni eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Manusia sebagai makhluk menyejarah, dikarenakan mereka berhasil menempati sebuah ruang di hati manusia dan setiap manusia bangga mewariskannya kepada manusia yang lain, baik berupa ilmu pengetahuan maupun peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. 3 metode dalam menyusun kurikulum yaitu realitas pendidikan, yang kedua perkembangan ilmu, dan yang terakhir potensi manusia. Sekian, terima kasih.